agar sampai kita tidak bisa dibenturkan dengan saudara-saudara kita, apalagi dengan orang tua kita. Surat PBNU yang kemarin itu sempat menjadi perbincangan banyak para aktivis PWI di seluruh Indonesia, mempermasalahkan diksi permusuhan, yaitu adanya perasa bahwa PWI ini dibentuk dalam rangka menjalankan permusuhan terkait dengan nasab. Dari Banyumas marah, dari Purbalingga marah, dari Kebumen marah, dari Demak marah, termasuk awalnya saya juga marah. Tetapi bukan marahlah, kaget ya. Tapi ketika saya cermati, ternyata perasa permusuhan itu tidak bermakna negatif. Bagaimana tidak bermakna negatif? Karena Allah juga memerintahkan kita untuk mengambil sebuah konstruksi perspektif permusuhan itu. Jadi kata permusuhan itu tidak konotasi negatif, di mana Allah katakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, bahwa setan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikan dia musuh. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bermusuhan dengan setan. Maka perasa PBNU yang mengatakan bahwa PWI-LS sengaja dibentuk untuk permusuhan terkait nasab, artinya orang-orang yang bernasab palsu yang kemudian mereka atribusikan diri sebagai turun nabi ternyata bukan, harus dimusuhi. Dalam ayat lain Allah katakan wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Allah lebih tahu kepada musuh-musuh kalian dan cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Jadi harus dibawa perasa PBNU itu ke arah situ, sehingga PWI sebagai umumun wa khususun mutlaqun bagi PBNU ini tidak terpancing oleh usaha-usaha pihak lain membenturkan anak-anak NU dengan anak-anak NU juga. Kenapa? Karena memang PWI-LS dibentuk pertamanya adalah oleh para kader-kader Nahdlatul Ulama. Siapa yang tidak kenal Gus Abbas Bunten? Beliau itu seorang kader Ansor. Bapaknya Profesor Fuad Hasim, seorang Suriah PBNU. Kakeknya Ki Abbas Abdul Jamil merupakan Panglima Perang 10 November yang diangkat oleh Mbah Hasim. Itu kakek dari ibunya. Kakek dari ayahnya Mbah Soleh adalah tokoh yang diminta Mbah Hasim untuk membantu pembangunan pondok pesantren Tebu Ireng pertama, karena di situ banyak jawara dalam istilah orang Banten, atau Bromo Corak di sekitar Tebu Ireng. Maka Mbah Hasim meminta Mbah Soleh Bendakrep itu sebuah pondok pesantren tua di Cirebon untuk mendampingi Mbah Hasim di Tebu Ireng. Jadi ini adalah kakeknya Gus Abbas dari bapaknya, sementara kakeknya Gus Abbas dari ibunya adalah Mbah Abbas Abdul Jamil Bunten yang menjadi Panglima Perang 10 November. Saya 2 kali jadi ketua MWC NU di Kecamatan Gresik. Selain keluarga besar saya yang memang sampai hari ini sejak tahun 1936 pertama kali ada MWC NU
di Banten, di Kresek, di kecamatan saya itu masih aktif. Beberapa sepupu saya masih di PBNU, kemudian di PWNU, di PCNU, juga di MWCNU hari ini. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati terhadap upaya-upaya membenturkan kita dengan diri kita sendiri. Pengurus PBNU itu bersifat ada titi mangsa, sementara NU sebagai rumah besar ini adalah rumah yang harus kita jaga dan kita cintai. Jangan sampai kemudian kita berdiri karena kecewa dengan pengurus, kemudian kita berdiri bersama NU sesama dengan sesama organisasi kemasyarakatan. Tentu ini walaupun misalnya itu mungkin saja nanti PWLS bisa berdiri sendiri,